Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Kepada sahabat-sahabat subscriber semuanya dimanapun kalian berada, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, limpahan rezeki, kesehatan, dan panjenengan semua masih bisa aktif dalam segala hal. Sebelum kita bahas tentang Eyang Trunodrono, siapakah beliau, kita sholawatan dulu seperti biasa. Catat: Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa syafili dhalimin bi dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa syafili dhalimin bi dhalimin wa arjana min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Eyang Trunodrono, beliau bermakam di desa Banyuasin, tepatnya di dusun Bupaan. Eyang Trunodrono ini adalah glondong di desa Banyuasin. Beliau putra dari Eyang Trunosono bin Eyang Gagak Pernolo I bin Eyang Kiai Wayah. Beliau seorang glondong yang dimana glondong di era itu sampai hari tua, sampai meninggal beliau tetap glondong. Beliau wafat, beliau berpesan pada anak turunnya atau duriah-duriahnya bahwasanya sepeninggal beliau di jalan masuk makam itu ditaruh semacam gentong. Nah, gentong ini fungsinya buat apa? Gentong ini fungsinya jika ada dzurriyyah atau turunan yang mengalami sakit, itu disuruh mengambil dari air gentong itu untuk meminumkan kepada yang sakit atau dzurriyyah yang sakit. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di era Mbah Glondong, Eyang Glondong Trunodrono ini terkenal sangat keramat sekali, di mana dulu yang namanya Ndorosten atau yang istilahnya petugas dari kecamatan itu jika sowan ke ngarso Mbah Glondong Trunodrono ini berjalan ndodo, itu dari ujung pintu sampai ke depan ngarso dalem Mbah Glondong Trunodrono ini. Di situ menunjukkan bahwasannya nasab dari Mbah Eyang Trunodrono ini termasuk tinggi. Terus sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah sepeninggal Mbah Glondong Trunodrono yang konon katanya jika mau masak atau ngersake kelapa, itu pohon kelapanya diginikan, terus pohon kelapa itu yang mentelung, jadi tidak usah manjat. Masya Allah, dikala Mbah Eyang Trunodrono ini meninggal, bener sahabat, gentong yang ditaruh di depan makam itu tidak pernah asat, tidak pernah kering, walaupun tidak pernah diisi. Masya Allah, itu tidak pernah kering walaupun tidak pernah diisi, jadi ada terus airnya itu. Setelah beberapa waktu ada yang namanya Tuan Mukalo. Jadi Tuan Mukalo ini sosok Belanda yang sudah tua. Dia sangat menghargai pribumi.
dia tidak mau kembali ke Belanda. Akhirnya Tuan Mukalo ini menikah dengan keluarga dari turunan Simbah Trunadrono ini. Nah, setelah itu semakin tua, istri dari Tuan Mukalo ini yang sudah diingatkan bahwa jangan sampai menikah dengan Tuan Mukalo, dia tidak peduli. Dan akhirnya sahabat, di sepeninggalan dia terjadi perdebatan di mana makam Eyang Trunadrono ini tidak boleh dimakamkan selain non muslim, apalagi istri dari Belanda. Karena apa? Dikala Eyang Trunadrono dan Eyang Trunosono itu sangat memerangi Belanda. Itu terjadi perdebatan di mana dia juga saudara, dia juga keluarga. Akhirnya istri dari Tuan Mukalo ini dimakamkan di luar jalan masuk. Apa yang terjadi? Yang terjadi di kala malam sekitar jam 12 itu ada suara yang sangat keras sekali dari makam seperti bom. Dan apa yang terjadi? Gentong yang selama ini ada airnya yang buat ikhtiar, yang selalu diambil airnya untuk mengikhtiari dzurriyyah yang sakit, itu ternyata pecah sahabat. Jika dari cerita sesepuh situ, Mbah Glondong Trunadrono boten ngersake adanya makam itu, dan terjadi gentong yang selama itu tidak pecah dan masih ada airnya pecah. Padahal sahabat, makam itu sudah berada di luar dan sampai sekarang masih, akan tetapi sudah tidak terawat seperti makam-makam lainnya. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit cerita tentang Simbah Glondong Trunadrono, di mana beliau memang glondong yang sangat luar biasa, yang riyadhahnya juga luar biasa, dan beliau juga sosok ulama di mana ada bekas musola tempat beliau, akan tetapi sekarang tinggal beliknya saja. Semoga bermanfaat dan kita masih selalu nguri-uri sejarah, nguri-uri budaya, agar apa? Agar budaya kita, sejarah-sejarah kita tidak diacak adul oleh kelompok lain, oleh suku lain, oleh ras-ras lain yang ingin menguasai negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa like, share, dan komen, juga tombol loncengnya. Saya akhiri. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.